Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya yang telah kami siapkan hanya untuk Anda. Bersama saya Aris Tadamelia, kita jalan bersama ini di Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, untuk mengawali Agropolitan News hari ini, berikut telah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, kita masuk ke informasi utama hari ini pemirsa. Menjelang puasa Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Batu, Jawa Timur merangkak naik. Seperti harga cabai rawit merah kini masih tinggi mencapai Rp70.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam semula Rp32.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah di Pasar Batu, Jawa Timur menjelang puasa Ramadan di posisi harga Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini tidak hanya pada cabai rawit merah saja, namun cabai rawit hijau dan cabai merah besar harganya juga naik. Salah satu pedagang cabai mengaku naiknya harga cabai ini disebabkan karena cuaca ekstrim yang terjadi, membuat hasil panen cabai petani menurun dan banyak pohon cabai diserang hama. Harga cabai Rp70.000, Pak. Terus itu cabai apa, Pak? Cabai rawit. Cabai rawit. Untuk yang cabai besar merah? Yang merah 28. 28. Untuk yang hijau itu, Pak? Yang hijau lalap itu 30. Ini naik atau gimana, Pak? Naik. Kemarin 65. Sebelumnya itu? Sebelumnya itu ya berkisar di 60, 55 gitu. Sekarang 70. Hari ini naik terus. Harga kebutuhan pokok menjelang puasa Ramadan berbeda dengan harga bawang merah dan bawang putih baik impor maupun lokal. Harga bawang merah sebelumnya di harga Rp36.000 kini turun Rp6.000 per kilogramnya menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk bawang bombay dan bawang putih impor turun Rp3.000 per kilogram. Wiwi Ispandi, pedagang bawang mengaku turunnya harga bawang merah dan bawang putih terjadi sejak sepekan ini. Penyebabnya di sejumlah daerah terjadi panen raya. Sekarang harga bawang putih eceran ya, cuma 28. Untuk bawang merah, Bu? Bawang merah yang sini lokal maksudnya ya. Karena kalau
14.000 sama 25. Bu, ini turun atau naik, Bu? Turun gratis. Turun Awal sebelum turun berapa, Bu? 5%. Turun 25% rata-rata. Berapa per kilonya sebelum turun? Kilonya turun 3.000 sama 6.000. Sementara harga daging ayam di Pasar Kota Batu semula di harga Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Naiknya harga daging ayam di Pasar Kota Batu ditengarai banyaknya warga khususnya umat muslim menyambut puasa Ramadan. 32. Itu naik apa turun, Bu? Sebelumnya berapa? 30. Nanti diperkirakan terus naik atau gimana, Bu? Biasanya puasa biasanya naik. Naik, iya. Sampai lebaran, Bu, ya? Naik pasti. Ya, sampai habis lebaran. Untuk pembelinya sendiri gimana, Bu? Ini kan ya mau aksa naik kan jadi stoknya itu atas sekarang harganya naik lagi. Naiknya harga kebutuhan pokok seperti cabai dan daging kebutuhan pokok lainnya memasuki bulan Ramadan ke Hari Raya Idul Fitri diprediksi akan terus merangkak naik. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, informasi terbaru mengenai penipuan robot trading ATG Wahyu Kenzo, Polresta Malang Kota segera memanggil saksi yakni istri tersangka AJ untuk dimintai keterangan. Selain AJ, polisi juga berencana memeriksa seorang wanita yang memiliki rekening aliran dana korban ATG. Update penipuan robot trading ATG Wahyu Kenzo, Polresta Kota Malang segera panggil saksi, istri tersangka AJ, untuk dimintai keterangan. Selain AJ, polisi akan memeriksa seorang wanita yang memiliki rekening aliran dana korban ATG. Ditemui di halaman Satnika Satyawada, Kapolres mengatakan akan segera menggelar rilis terkait dengan keterlibatan keduanya dalam penipuan robot trading. Yang terbaru, DA nama Desi yang ditengarai sebagai pemilik akun rekening yang menaungi aliran dana korban ATG. Peranan Desi sangat krusial dalam perputaran dana para korban. Dalam hal penyelidikan polisi, akun rekening Desi sudah nonaktif sejak awal 2022. Polisi berkoordinasi dengan pihak bank terkait dengan hal ini. Kapolresta Malang Kota mengungkapkan akan segera merilis kasus dalam minggu ini. Hal ini guna menyadarkan warga agar tidak lagi tertipu dengan janji manis investasi robot trading dan sejenisnya. Akan melakukan rilis terhadap tersangka baru, peran serta termasuk hasil penyidikan hari ini serta rencana tindak lanjut dalam minggu ini. Ya. Pak Komandan, kalau yang Desi itu perannya apa sih Pak Komandan? Desi ini kan rekening yang digunakan untuk menerima aliran dari para member. Nah, setelah itu di bulan awal tahun 2022 rekening ini sudah di-close. Kita sudah minta keterangan pada pihak bank juga. Nah, kenapa rekening ini di-close? Nah, kita juga ingin nanti secara komprehensif, makanya kenapa kita akan melakukan rilis biar masyarakat ini juga semakin terbuka, semakin tidak menjadi korban penipuan selanjutnya. Terus juga tidak masih berharap terhadap pola-pola yang terjadi seperti ini. Kadang-kadang ini mungkin kita harus membangunkan orang-orang yang masih tertidur pulas dalam khayalan tingkat tinggi ini, kita harus bangunkan. Karena apa? Tersangka ini sudah mengakui bahwa dia memang mendapatkan profit sekian banyak dari uang-uang yang ditanamkan oleh masyarakat ini. Uang ini yang selalu diputar-putarkan. Kalau kita berbicara bisnis kurs ataupun trading, robot trading ini beda dengan valuta asing. Bagaimana selisih kurs itu? Sementara ini kan selisihnya hanya mereka yang memainkan berapa digit untuk nominal ini bisa dibayarkan WD atau tidak. Nah, kita akan melihat timeline pada saat kenapa WD tidak bisa dilakukan. Alasan error. Kenapa error malware ini error? Mereka kan kerjanya manusia. Nah, kapan baru ada pemblokiran terhadap rekening PT Pansaki ini? Baru setelah itu tidak. Yang jelas setelah
diluruskan WD ini tidak dibayarkan lebih kurang sekitar 1 tahun ke belakang dari awal 2022 sampai dengan sekarang. Polisi tengah berupaya untuk para korban agar mendapatkan restitusi dari aksi Wahyu Kenzo, diantaranya dengan bekerja sama dengan LPSK dalam menangani hal ini. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal. Berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Bertempat di ruang rapat Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, Komisi C melakukan rapat kerja bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Dinas Pendidikan Kota Batu. Rapat tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pembangunan yang ada di SMP Negeri 7 Batu. Kondisi yang tidak hujan, mestinya air
Bertempat di ruang rapat Komisi Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, Komisi C melakukan rapat kerja bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pendidikan Kota Batu. Hal ini terkait dengan tindak lanjut rekomendasi pembangunan yang ada di SMP 07 Batu. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menjelaskan bahwa dalam rapat kerja ini dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil kunjungan kerja Komisi C ke SMP 07 Batu sebelumnya. SMP 07 Batu sendiri akan mulai menerima peserta didik baru di tahun ajaran 2023 ini. Terkait dengan rekomendasi pembangunan yang diberikan oleh Komisi C, maka dalam rapat ini juga turut mengundang Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu selaku pelaksana, di mana hasil sidak yang dilakukan sebelumnya, yaitu untuk segera Dinas Perumahan segera menindaklanjuti kepada pelaksana pembangunannya. Hal ini untuk segera dilakukan pembenahan dari pelaksanaannya, di mana yang menjadi catatan Komisi C sebelumnya, yaitu pagar, paving, serta saluran pembuangan air yang segera untuk dilakukan pembenahan. Komisi C memanggil Dinas Perumahan dan Dinas Pendidikan dalam rangka kondisi hasil pembangunan SMP 7, karena tahun ajaran barunya kan sudah digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk menerima murid baru sejumlah 2 kelas. Nah, kita panggil Dinas Perumahan karena pelaksananya Dinas Perumahan. Hasil dari sidak beberapa waktu lalu memang diharapkan Dinas Perumahan sudah merekomendasi hasil sidak itu kepada pelaksana untuk dibenahi yang menjadi catatan. Jadi mulai dari pagar, selokan, paving, terus ornamen finishingnya dan sebagainya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai pemilu 2024. Kali ini tentang daerah pemilihan atau dapil yang dialokasikan untuk kursi anggota DPRD pemilu 2024 di Kota Batu kini telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Meskipun dapil ini sama dengan pemilu 2019 yang lalu, akan tetapi ada beberapa perubahan di penamaan Batu 3 dan juga Batu 4, di mana pada tahun 2019 Batu 3 adalah untuk daerah Junrejo dan Batu 4 adalah Bumiaji, namun di tahun 2024 nantinya Batu 3 adalah kawasan Bumiaji dan Batu 4 untuk kawasan Junrejo. Daerah pemilihan dapil terkait alokasi kursi anggota DPRD pemilu 2024 untuk Kota Batu telah ditentukan KPU RI. Meskipun dapil ini sama dengan pemilu 2019 lalu, akan tetapi ada perubahan di penanaman Batu 3 dan 4. Di mana untuk dapil DPRD pemilu 2019 lalu, Batu 3 yaitu Junrejo dan Batu 4 Bumiaji. Tetapi pemilu 2024 mendatang, Batu 3 menjadi Bumiaji dan Batu 4 Junrejo. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu, Nur Rohman, menilai proporsi dapil pemilu 2024 sama dengan dapil pemilu 2019 lalu. Apalagi perbedaan urutan dan penamaan tidak menjadi persoalan. Nur Rohman juga menyampaikan bahwa alokasinya sudah proporsional karena sudah teruji pada pemilu 2019 lalu. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu juga menyampaikan bahwa berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018, proporsi kursi harus melibatkan perempuan 30%. Dirinya juga menyambut positif hal tersebut. Oleh karena itu, peran keterwakilan perempuan ini sangat baik dan perlu diapresiasi. Nur Rohman pun berharap hasil pemaparan dapil oleh KPU Kota Batu ini nantinya akan menjadi pedoman bagi semua partai politik, sehingga partai politik bisa segera mempersiapkan pemetaan calon dan dapil terkaitnya. Sosialisasi ini yang pertama itu kalau kami menilai bahwa ini adalah pedoman bagi semua partai politik di dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Sehingga ketika mereka tahu sudah ada rencana penetapan dapil, maka partai sudah harus
mempersiapkan, kan begitu. Sudah mempersiapkan bahwa ada kuota 30% kursi yang dialokasikan oleh KPU untuk Kota Batu. Nah, bagi partai yang mampu memenuhi itu, maka dia harus merekomendasi 30 calon dengan 30% perempuan per dapilnya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jagong bareng, solusi pelaku usaha kuat menjadikan investasi ekonomi meningkat, atau yang disingkat Jagong bareng si kuat diikat. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai harapan untuk menumbuhkan dan menaikkan kelas UMKM yang ada, sehingga kegiatan Jagong bareng si kuat diikat nantinya dapat menjadi tempat sharing antar UMKM. Jadi meninggal tuh nggak harus di mana ya, dan nggak bisa harus memilih gitu. Bareng si kuat diikat, singkatannya apa, Bu? Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu selenggarakan acara Jagong Bareng Solusi Pelaku Usaha Kuat menjadikan investasi ekonomi meningkat, atau disingkat Jagong Bareng si kuat diikat. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Labu, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, untuk para pelaku usaha pertanian bersama dengan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Jagong Bareng yang merupakan program pembinaan kemandirian bagi UMKM Kota Batu diharapkan dapat menumbuhkan dan menaikkan kelas UMKM yang ada. Di edisi yang ketiga ini, Jagong Bareng menyasar pelaku usaha hasil pertanian. Jagong Bareng menjadi wadah untuk UMKM Kota Batu agar bisa saling sharing terkait dengan aturan yang berkaitan dengan pelaku usaha. Kegiatan ini diadakan dikarenakan adanya kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia yang telah mendorong banyak terciptanya usaha, khususnya usaha dengan skala kecil di kalangan ekonomi menengah ke bawah dalam membantu memenuhi kebutuhannya. Muji Dwi Leksono selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu atau DPMPTSP Kota Batu menjelaskan bahwa UMKM kedepannya akan saling bersaing dengan luar biasa dan akan ada regulasi baru. Untuk itu DPMPTSP Kota Batu hadir untuk mendampingi agar UMKM di Kota Batu bisa tumbuh dan bisa naik kelas dari yang saat ini. Di Dinas Penanaman Modal ini kaitannya dengan masalah usaha mikronya, supaya naiklah menjadi usaha kecil. Itu domainnya dari DPMPT. Kecil kata sudah perintah. Makanya yang kita garap adalah usaha mikronya. Salah satunya adalah melalui nomor induk berusaha tadi. NIB ini memang perlu dilindungi. Nah, NIB usaha mikro tadi itu sekarang 1M ke bawah. Beda yang dulu 50 juta ke bawah mikro, sekarang 1M. 1 sampai 5 itu kecil. Makanya persaingan ini akan ketat. Kafe-kafe itu banyak yang modalnya itu masih kecil karena di bawah 5M. Nah, ini tantangan dengan usaha mikro yang rintisan. Nah, makanya ini harus dilakukan upaya pendekatan dengan solusi-solusi yang realistis. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya, pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi tentang Center of Excellence dari FTP Universitas Brawijaya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting.
Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Agronews bersama saya Arista Damelia. Center of Excellence (FTP) Universitas Brawijaya wujudkan ketahanan pangan di era krisis global. Rektor Universitas Brawijaya atau UB Malang, Profesor Widodo, mengapresiasi dan juga meresmikan secara langsung Center of Excellence atau COE for Tubers dan Roots di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya. Didampingi Dekan FTP Profesor Yusuf Hendrawan, Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo, meresmikan Center of Excellence for Tubers dan Roots di Fakultas Teknologi Pertanian pada Selasa siang. Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo menyampaikan bahwa Universitas Brawijaya Malang saat ini sangat serius untuk melaksanakan percepatan riset dan penelitian pengembangan bagi kebutuhan industri. Keberadaan Center of Excellence for Tubers dan Roots menurut Widodo diharapkan mampu mendukung industri untuk produksi dalam jumlah besar (COE) sebagai upaya bahwa inovasi yang telah dilakukan ke depannya dapat menjalin kerjasama dengan dunia industri. Untuk itu, Universitas Brawijaya saat ini sangat serius untuk melaksanakan percepatan riset dan penelitian pengembangan bagi kebutuhan industri. Sementara dalam sambutannya, Dekan FTP UB Profesor Yusuf Hendrawan menegaskan bahwa Jawa Timur sudah dikenal akan potensi umbi dan rimpangnya, seperti toga, porang, dan sebagainya yang harus dimanfaatkan dan dikelola sebaik mungkin agar menjadi rujukan baik nasional maupun internasional. Kegiatan hari ini salah satunya nanti diseminasi kepada teman-teman dunia usaha dan dunia industri, apa-apa yang kita sudah lakukan, inovasi-inovasi dan teknologi yang kita sudah bisa lakukan, sehingga harapannya bisa kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kalau kita bisa bekerjasama dalam hal teknologi dan inovasi, harapannya teknologi itu bisa segera terdistribusi di masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari inovasi kita. Yang kedua adalah untuk menguatkan ekosistem inovasi yang ada di Universitas Brawijaya. Karena inovasi dan pengembangan teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada sebuah ekosistem yang saling mendukung. Ya, sehingga budaya inovasi ini akan menjadi semakin kuat di Universitas Brawijaya. Kira-kira begitu. Dari hasil
Selain itu, Universitas Brawijaya juga memiliki beragam peneliti-peneliti yang dapat menyesuaikan dengan potensi daerah yang ada lewat pengembangan berbagai produk riset, inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mengoptimalisasi potensi yang ada di FTP ini, riset-riset yang berkembang, sumber daya SDM, kemudian kita berusaha memetakan dari riset-riset yang berkembang, keahlian dosen, dan peluang pengembangan ke depan berkaitan dengan pemanfaatan bahan-bahan fungsional dari hasil pertanian yang salah satunya cukup banyak di limbah. Ini yang kita akan akselerasi dengan riset-riset yang tentu menggunakan teknologi-teknologi terbaru, kemudian inovasi-inovasi yang memastikan bahwa nilai fungsionalnya itu masih bisa tetap terpelihara sehingga punya manfaat bagi konsumen dan konsumsi. Bisakah ini masuk dalam sebagian? Iya, jelas, karena kan di sini kita memanfaatkan umbi-umbian. Umbi-umbian itu selain untuk bahan pangan pokok, dibutuhkan karbohidratnya juga, yang penting bahan-bahan yang memiliki fungsional, dan itu tentu ada di rimpang dan bagaimana mengedukasi masyarakat. Dalam peresmiannya juga ditampilkan berbagai produk yang dipamerkan di gedung layanan bersama FTPUB ini, antara lain yaitu kombucha, roti rempah, bakso berbahan porang, dan aneka produk herbal. Dalam peresmian tersebut, pihak FTPUB juga melakukan kerjasama dengan sejumlah pelaku industri. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Masih di Kota Malang, pemirsa, namun kita beralih ke informasi olahraga. Kali ini tim cabang olahraga atletik Kota Malang akan menambah jam terbang para atletnya dengan mengikutkan para atlet tersebut dalam berbagai kompetisi. Cabur Atletik Kota Malang berfokus pada pembinaan usia dini dan program jangka panjang, seperti dengan latihan berkala dan mengikuti berbagai gelaran kompetisi. Hal ini bermaksud agar setiap atlet Kota Malang lebih tangguh dalam pertandingan yang bersifat kompetisi. Salah satunya dengan penguatan latihan, mental, dan pengalaman melalui jam terbang. Kompetisi paling dekat adalah gelaran Jatim Open 2023. Atletik Kota Malang menurunkan notaben pemain muda untuk meningkatkan pengalaman. Ya, ini yang saya berharap besok ini kalau ada event-event dengan waktu dekat, kita harus ngikutin kayak seperti sekarang. Besok akan ada Jatim Open, beberapa atlet meskipun Jatim Open adalah buat tembus limit. Tapi nggak ada salahnya saya menurunkan anak-anak yang persiapan motor. Jadi saya kira mohon untuk jam terbangnya anak-anak ini bisa ngikutin. Kalau untuk Jatim Open ada persiapan? Jatim Open ini nasional. Saya kira bagus karena keberadaan kejuaraan ini kan ada di Gresik. Jadi kan dekat, bisa kita ngikutin. Tapi saya untuk menurunkan anak-anak untuk Jatim Open yang benar-benar yang sudah diporpos nantinya. Diharapkan dengan pengalaman yang tinggi mampu meningkatkan visi bermain para atlet, sehingga lebih tangguh dalam berbagai kejuaraan sekaligus untuk persiapan Porprov 2023. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Ya, pemirsa, negara Jepang adalah negara maju yang unik dan juga menarik. Negara ini
merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 6.000 pulau dengan luas wilayah lebih dari 370 km persegi dan jumlah penduduknya mencapai 126 juta orang berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2014. Nah, beragam informasi menarik seputar negara Jepang telah kami rangkum dalam News Fakta dan Unik berikut ini. Pemirsa News Fakta dan Unik, negara Jepang adalah negara maju yang unik dan menarik. Jepang sendiri merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 6.852 pulau. Pulau-pulau utama di negara Jepang dari utara ke selatan adalah Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang memiliki luas wilayah sekitar 377.973 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 126 juta orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2014. Dan berikut 5 fakta unik negara Jepang versi News Fakta dan Unik. Tradisi makan yang unik. Jepang adalah salah satu negara dengan tradisi makan yang unik. Mereka sangat mematuhi aturan tata krama saat sedang makan. Contohnya ketika orang Jepang memakan mie dengan menyeruput kuah makanan sampai terdengar bunyi. Merupakan bentuk pujian untuk menyampaikan bahwa makanan tersebut enak. Selain itu, orang Jepang akan makan dengan menggunakan mangkok dengan mendekatkannya ke mulut. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesopanan. Budaya disiplin yang tinggi. Umumnya orang Jepang sangatlah menjunjung tinggi kedisiplinan. Salah satu contohnya adalah budaya mengantri. Ketika berada di sebuah tempat pelayanan umum, orang Jepang akan mengantri dengan tertib. Bahkan walaupun tanpa garis pembatas atau penjaga, mereka tetap akan mematuhi ketertiban ini. Bagi mereka, melanggar antrian adalah sesuatu yang sangat memalukan. Banyak vending machine otomatis. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat peradaban teknologi yang tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya mesin penjualan otomatis yang tersedia di hampir semua sudut kota. Bukan hanya makanan saja, kita juga bisa menemukan berbagai hal lainnya di dalam mesin penjual otomatis ini. Contohnya adalah komik, minuman, bahkan mainan. Transportasi publik yang berkualitas. Transportasi publik di negara Jepang yang berkualitas, salah satu contohnya adalah kereta super cepat yang bisa dinaiki untuk mengelilingi Jepang. Kereta tersebut dinamakan Shinkansen. Selain itu, transportasi publik di Jepang juga sangatlah tepat waktu. Jikapun terlambat, selisih waktunya mungkin hanya akan terpaut beberapa detik saja. Di Jepang kita juga bisa menggunakan kartu transportasi ketika ingin menaiki kendaraan umum. Hal tersebut tentunya akan mempermudah setiap transaksi karena tak perlu membawa uang tunai. Menjunjung tinggi budaya bersih. Orang Jepang adalah orang yang menjaga kebersihan lingkungan sekitar saat mereka pergi ke suatu tempat, misalnya stadion, untuk menonton pertandingan. Mereka tak akan meninggalkan sampah yang berserakan. Mereka akan membawa sampahnya sampai menemukan tempat sampah terdekat. Hal ini membuat lingkungan di Jepang bersih dan jarang ada tumpukan sampah yang berserakan. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik negara Jepang versi News Fakta dan Unik. Ya pemirsa, belakangan ini beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim bahwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang mengakibatkan bahan bakar minyak atau BBM akan langka. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Halo
Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim bahwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang mengakibatkan bahan bakar minyak atau BBM akan langka. Menurut Sobat News, apa iya berita tersebut benar? Ternyata berita tersebut merupakan berita disinformasi ya Sobat News. Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 6 Maret lalu yang mengutip dari situs liputan6.com, Vice President Corporate Communication PT Pertamina atau biasa disebut Persero, Fajar Joko Santoso memastikan bahwa pasokan BBM aman. Walaupun status darurat telah dicabut, Pertamina masih mengantisipasi kebutuhan BBM di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Dalam artikel berjudul Depo Pertamina Pelumpang Terbakar, Erick Thohir jamin pasokan BBM aman. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir mengatakan, persediaan BBM di sejumlah depo Pertamina masih cukup memasok kebutuhan masyarakat. Jadi, tenang aja ya Sobat News. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca kawasan Malang Raya dan sekitarnya untuk hari Kamis 16 Maret 2023 yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arista Damelia, terima kasih dan sampai jumpa.